Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja dan masih tetap semangat dalam kuliah daring. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di pertemuan bahasan yang ketujuh, yaitu struktur dasar algoritma sekuensial. Struktur dasar algoritma sekuensial. Pada struktur sekuensial, langkah-langkah yang dilakukan dalam algoritma diproses secara berurutan. Misalnya dalam sebuah kasus ya, kalau algoritma sekuensial, langkah pertama diselesaikan, baru lanjut ke langkah kedua dan langkah ketiga sampai langkah selesai. Misalnya langkah 1 merupakan langkah yang akan dijalankan pertama kali. Setelah itu langkah 2 dikerjakan dan diikuti dengan langkah ketiga sampai langkah berakhir langkah tersebut dalam satu studi kasus. Jadi kalau diulangi sekali lagi ya, struktur dasar algoritma sekuensial itu dia secara berurutan, step by step, dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga sampai langkah terakhir ya. Berikut contoh dari studi kasus algoritma sekuensial. Buatlah diagram alir untuk mengkonversi dari suhu Fahrenheit ke Celsius. Kita lihat untuk menyelesaikan studi kasus algoritma sekuensial ya, kita coba pakai flowchart sama pseudocode. Nanti implementasinya ke C++. Nah, pertama kalau flowchart kita pasang simbol mulai, kemudian input nilai F, kemudian prosesnya, rumus dari Celsius ya, rumus Celsius, kemudian outputnya tampilkan nilai Celsius atau nilai C. Kalau pseudocode, jadi kita bikinkan statement, masukkan F, kemudian prosesnya C sama dengan F kurang 32 kali 5/6, kemudian tampilkan nilai C. Nah, kalau C++ kita lihat dari flowchartnya masukkan nilai F, berarti kita bikin statement inputnya F. Nah, dia di sini misalnya kita pakai headernya iostream, berarti cin F, kita bikin cout, masukkan nilai F, baru tampungnya itu di variabel F, cin F dengan tipe datanya double ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah proses. Nah, ini simbol proses. Kemudian kalau di postcode juga proses, kemudian kalau di C juga proses. Jadi dia modelnya seperti ini, sama. Kalau prosesnya sama ya. Jadi C sama dengan F kurang 32 kali 5/9. Nah, langkah terakhir adalah tampilkan nilai C. Tampilkan nilai C, maka kita buatkan statement output di C++. Jadi cout suhu Celsius adalah, kemudian kita buatkan variabel C, maka dia tampilkan C nya. Oke, itulah tadi satu contoh algoritma sekuensial dalam konversi suhu Fahrenheit ke Celsius. Jadi kita deklarasikan, kita bikinkan langkah-langkahnya. Langkah pertama, kalau kita lihat logika ya, alur logika komputer, berarti ada input, proses, dan ada output. Jadi inputnya di sini kalau studi kasusnya yaitu input nilai Fahrenheit ya, kita bikinkan saja variabel Fahrenheit itu F misalnya ya, F. Kemudian prosesnya mencari nilai Celsius ya, konversi dari suhu Fahrenheit ke Celsius. Jadi kita bikinkan C ya sama dengan F kurang 32 kali 5/9. Nah, setelah
ada latihan, buatlah diagram alir dan tuliskan pula pseudo-kodenya dari masalah-masalah berikut ini. Jadi silakan dibuat sekuensial, algoritma sekuensial dalam bentuk flowchart dan pseudo-kode ke 4 soal ini. Yang pertama, sisi miring sama dengan akar dari alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Soal yang kedua, apabila sisi sembarang segitiga diketahui misalnya berupa A, B, C, maka luas segitiga tersebut bisa dihitung melalui rumus S sama dalam kurung S kurang A kali S kurang B kali S kurang C, dengan S berupa S sama dengan A tambah B tambah C bagi 2. Soal ketiga, E sama dengan 5X pangkat 3 kurang 4Y. Soal keempat, A sama dengan X tambah Y tambah Z kurang Y. Oke, karena kita kuliah pembelajaran daring, jadi nanti untuk menjawab soal ini jawabannya dikirim ke Maca saja ya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Jadi selesaikan selesaikan latihannya, upload tugasnya, kemudian untuk diskusi lebih lanjut silakan gunakan grup WA mata kuliah dan atau e-Maca. Berikutnya adalah coba buat ya praktikum ke-6. Jadi berdasarkan soal latihan keempat tadi, coba buat program di C++. Oke, sampai di sini dulu. See you next time.